Selamat sahabat semua. Kita kembali lagi dalam karya kartun yang bertajuk Semut yang Rajin. Karya ini dihasilkan oleh saudara Widevro Widin. Kartun ini diilhamkan dari ayat Amsal 6 ayat 6 hingga 8 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Oke, mari kita dengar cerita semut. Musim panas akan tiba tidak lama lagi. Namun, setiap hari, sang semut menghabiskan masa dengan mencari makanan bagi menghadapi musim panas tersebut. Sehingga pada suatu hari, sang semut berjaya menemukan makanan setelah beberapa hari mencari makanan. Lalu, semut tersebut memberitahu kepada rekan-rekannya bahwa dia terjumpa makanan untuk keperluan mereka. Dan mereka pun bersama-sama mengumpulkan makanan. Berkat usaha dan kerjasama mereka, dapatlah mereka mengumpulkan makanan bagi keperluan menghadapi musim panas. Oke, semoga kita dapat mencontohi sifat yang rajin seperti semut. Kita berjumpa lagi. Bye! Shalom, my name is Ivan Nathaniel. I am from SDA Kyonsom in Annam. I'm going to read Daniel 1:12 verses 12 to 16. Ujilah hamba-hambamu ini selama 10 hari. Berilah kami makan sayur dan minum air sahaja. Kemudian biarlah Tuan mengamati perawakan kami berbanding dengan perawakan orang muda yang makan setapan dari diraja. Selepas itu perlakukanlah hamba-hambamu ini selaras dengan pengamatan Tuan. Penjaga itu setuju dengan permintaan mereka, lalu menguji mereka selama 10 hari. Setelah 10 hari berlalu, tampaklah betapa perawakan mereka lebih baik dan mereka lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan santapan di raja. Jadi penjaga itu menyingkirkan makanan dan air anggur yang sepatutnya diminum mereka, dan sebaliknya memberikan sayur kepada mereka. Okay. What do you learn about the Bible text? Daniel and his friends Yeah, okay. Daniel and his friends. passed the 10 days A 10 days test. test. Yes. Okay, what test is it? That God wants to give us the food that He wants to give us Yeah. Right, we always... to become healthy. Yes. Okay. And we always should ask God to bless our food daily. Right? Yes. Okay. Thank you.
Thank you. Bye. Hello everyone. I will sing a song called I Know a Place. I know a place where no one ever goes. There's peace and quiet, beauty and repose. It's hidden in the valley, beside the mountain stream, and lying there beside the stream. I know that I can dream only of things of beauty to the eye. Snowy good mountains soaring to the sky. Now I know that God sent His Son for me, for you, for me, for you, and for us. Bye. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada para penonton sekalian yang dikasihi Tuhan. Harapan saya agar kita semua sentiasa sehat, sejahtera, dan selamat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun kita masih berada di bawah perintah kawalan pergerakan atau PKP sempena musibah serangan penyakit berjangkit bawaan virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia dengan penuh tragik. Puji Tuhan karena masih ada harapan untuk kita terus kekal bersandar pada kuasa Tuhan sementara kita tinggal dan beribadah di rumah. Baiklah, tajuk perkongsian pelajaran khotbah kita pada pagi Sabat yang indah ini berbunyi, mempertahankan iman di tengah-tengah pergolakan akhir zaman. Sebelum kita teruskan, saya dengan penuh sukacita ingin menjemput para penonton sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi, mencegah, melindungi kami sehingga kami sentiasa diberkati dengan kehidupan yang indah, bahagia sekalipun dunia bergolak. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebaliknya Engkau terus menyertai kami, menjaga, melindungi umat-umat-Mu di seluruh dunia. Di tempat jauh maupun dekat kami bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin. Gereja-gereja di seluruh dunia dan rumah ibadat kini menjadi kosong, sunyi, dan sepi sejak serangan pandemik virus corona atau COVID-19 yang mengorbankan ratusan ribu nyawa di serata dunia sejak penghujung tahun lepas 2019 sehingga khotbah ini disampaikan pada hari Sabat ini bersamaan dengan 9 Mei 2020. Serangan dan jangkitan masih berterusan sampai ke hari ini sehingga menakutkan dan menjadi kebimbangan masyarakat di seluruh dunia. Di gereja ini di mana saya sedang berada turut tidak terkecuali dari mematuhi perintah pihak kerajaan untuk mengosongkan rumah-rumah ibadat pada sepanjang tempo perintah kawalan pergerakan atau PKP berkuat kuasa. Pendek kata, di gereja-gereja pada ketika ini tiada aktiviti sesi pertemuan Sabat, tiada sesi baptisan dan berbagai aktiviti kebaktian. Semuanya diberhentikan serta-merta, sehingga pada suatu tempo yang akan ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kesan daripada serangan musuh yang tidak kelihatan dengan mata kasar ini telah mengakibatkan penderitaan menerusi kematian, kekurangan makanan, kerusuhan, huru-hara,
dan melumpuhkan aktiviti sosial, politik, dan ekonomi sedunia. Mari kita dalami pelajaran ini dengan merujuk sejarah Bait Allah di Yerusalem seperti mana yang tercatat dalam Alkitab. Kehancuran Bait Allah di Yerusalem menjadi tanda bermulanya masa penuh kekacauan di seluruh dunia sehinggalah pada waktu kedatangan Yesus tiba nanti. Ketika ini kita hidup pada akhir zaman. Bagaimanapun, tentang bilakah kesudahan akhir zaman ini benar-benar berlaku, hanya Allah Bapa di sorga sahaja yang mengetahuinya. Bait Allah di Yerusalem merupakan bangunan yang paling besar dan menjadi kebanggaan semua penganut pada ketika itu. Selepas Bait Allah yang didirikan Raja Salomo telah musnah, usaha untuk membangunkan semula dilakukan secara berterusan. Bait Allah yang didirikan oleh Raja Herodes juga lebih besar, megah dan indah dengan hiasan batu-batu bernilai dan logam-logam berharga serta bahan-bahan binaan yang terbaik. Keberadaan Bait Allah menjadi simbol kehadiran Allah bagi orang-orang Yahudi yang datang dari segala penjuru pada ketika itu. Daya tarikan Bait Allah lebih menyerlah berbanding istana raja sebab Bait Allah adalah merupakan pusat ibadah dan keagamaan bangsa Yahudi. Tidak seorang pun tergamak untuk berfikir, lebih-lebih lagi mengatakan bahwa Bait Allah akan musnah kerana kerajaan di bumi tidak boleh disamakan dengan tegaknya bangunan Bait Allah. Peperangan antara raja-raja di sekitar Israel menjadi puncak utama kehancuran Bait Allah, sekaligus keruntuhan identiti bangsa Israel sendiri. Kekalahan perang membawa bangsa Israel memasuki masa penderitaan dan kesukaran dalam kehidupan mereka. Sehingga selepas kelahiran Yesus, dunia terus-menerus bergolak. Ketegangan politik semakin meningkat, ketidakstabilan ekonomi dunia melanda, masalah sosial semakin meruncing, dan pelbagai kekacauan lain terus-menerus berlaku, termasuklah serangan wabak penyakit berjangkit. Oleh yang demikian, harapan kedatangan kerajaan Allah menjadi kekuatan bagi orang-orang beriman. Kehadiran kerajaan Allah dapat dirasakan oleh banyak orang. Apabila kasih yang tidak pernah padam itulah yang menerangi dan menghangatkan dunia ini. Pelayanan kepada sesama yang menderita merupakan inti Injil Kristus. Sebab itu, berbahagialah mereka yang dapat mempertahankan iman di tengah-tengah pergolakan akhir zaman demi Injil kebenaran Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 1 hingga 14 berbunyi seperti ini. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ayat yang seterusnya, ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di pelbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Ayat yang seterusnya, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Secara pribadi, saya yakin bahwa Anda dan saya masing-masing mempunyai kerinduan untuk kembali ke sesi pertemuan kebaktian pada setiap Sabat di gereja seperti sebelumnya. Orang ramai di luar sana juga sudah pasti tidak sabar menunggu berakhirnya tempo Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini berakhir. Pada masa hadapan, apabila kita mempunyai kesempatan untuk kembali ke gereja, untuk berbakti kepada Tuhan, maka sebaliknya kita rebutlah kesempatan itu selagi ada waktu. Mengapa? Karena pengalaman masyarakat dunia tentang serangan pandemik virus corona atau COVID-19 dan ditambah pula dengan pengetahuan kita mengenai sejarah lampau tentang kemusnahan Bait Allah di Jerusalem menerusi peperangan antara kerajaan dunia telah berjaya membuka mata kita bahwa gereja tidak selamanya dapat bertahan untuk memberikan kepada kita pelayanan rohani dan pengetahuan Injil. Kelas Alkitab dan sesi baptisan tidak selamanya dapat dilakukan atau diteruskan karena akan ada satu masa di mana semua jenis pelayanan gereja akan berakhir apabila tiba masanya penganiayaan dan siksaan berat ekoran dari kemunculan misias-misias palsu yang ditunggangi oleh bapa segala dusta, iblis si ular tua itu. Mari kita ikuti pesanan Alkitab tentang hal itu di dalam Matius 24 ayat 15 hingga 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pergunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh kerana orang-orang pilihan, waktu itu akan disingkatkan. Nah, kini kita sedar bahwa peranan gereja
atau bait Allah amat penting dalam kebangunan iman rohani kita. Namun kita harus sadar juga bahwa gereja atau bait Allah tidak selamanya dapat bersama kita, karena ianya hanyalah sekadar sebuah bangunan yang boleh dimusnahkan, dan kita pula hanyalah sekadar manusia berdosa yang akhirnya akan mati suatu hari nanti apabila tiba ajalnya. Bagaimanapun, puji Tuhan di atas firman-Nya, karena dalam 1 Korintus 3 ayat 16 memberi kita berita seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Nah, ini satu kesimpulan menarik buat kita, karena firman tersebut bertanya kepada kita. Tidakkah kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah menjadikan diri kita ini sebagai bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kita? Kita adalah bait Allah, gereja bergerak. Kita boleh, kita mampu menginjil kemana sahaja menurut kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita tidak harus bimbang tentang larangan ke gereja sewaktu PKP atau risau kehilangan bangunan gereja sama ada menerusi kemusnahan akibat peperangan atau melalui rampasan ekoran daripada penganiayaan oleh pihak-pihak tertentu. Karena apa? Sebab diri kita ini adalah Ka'bah ataupun bait Allah dan tempat tinggal Roh Allah. Tuhan bertanya kepada kita, tidak tahukah kamu? Menerusi ayat tadi, dan kita menjawab, puji Tuhan, kini kami sedang tahu. Ingat, pertahankanlah iman kita sekalipun kita sedang berdiri di tengah-tengah pergolakan akhir zaman. Demikian sahaja pelajaran yang dikongsikan pada sahabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Perkataanmu, Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku.
Bye-bye.